Tahukah Anda, sebelum abad ke-15, Pulau Jawa bukanlah tanah harapan, melainkan kuburan massal bagi para penyebar agama. Ratusan ulama yang dikirim oleh Kesultanan Utsmaniyah lenyap tanpa jejak, mati misterius atau lari ketakutan sebelum sempat mengucap satu ayat pun. Apa sebenarnya kekuatan gelap yang mencengkram pulau ini hingga tak ada satupun cahaya yang mampu menembusnya? Catatan sejarah menyebutkan, Sultan Muhammad pertama dari Turki telah mengirimkan 9 angkatan dakwah, namun 8 di antaranya gagal total. Mereka tidak dibunuh oleh pasukan kerajaan, melainkan dihantam oleh wabah penyakit aneh dan gangguan mental yang tiba-tiba menyerang begitu kaki mereka menyentuh pesisir Jawa. Lantas, apakah ini murni wabah tropis atau ada penjaga tak kasat mata yang sedang marah? Kala itu, Jawa adalah pusat mistisisme dunia timur, di mana setiap pohon besar, gunung, dan sungai memiliki tuan yang disembah melalui ritual darah. Keyakinan kapitayan dan animisme begitu mengakar, menciptakan perisai metafisik yang menolak segala energi asing yang mencoba masuk tanpa izin. Bagaimana cara menembus benteng gaib yang telah berdiri ribuan tahun ini? Menyadari kegagalan fatal ini, Kesultanan mengubah strategi dengan tidak lagi mengirim ahli fikih biasa, melainkan seorang ahli ruqyah dan strategi perang batin, Syekh Subakir. Berasal dari Persia, beliau bukan sekedar ulama, tapi seorang insinyur spiritual yang membawa mandat khusus untuk membersihkan tanah keramat ini sebelum benih Islam bisa ditanam. Tapi, senjata apa yang beliau bawa? Tahun 1404 Masehi, Syekh Subakir tidak mendarat di pelabuhan Ramai Majapahit, melainkan menyusup ke titik pusat energi Pulau Jawa yang paling berbahaya. Beliau tahu, untuk mematikan seekor ular, jangan pukul ekornya, tapi hancurkan kepalanya. Di manakah letak kepala spiritual Pulau Jawa yang menjadi target utama beliau? Gunung Tidar di Magelang, sebuah bukit kecil yang diyakini sebagai paku tanah Jawa, penyeimbang poros pulau agar tidak terombang-ambing di lautan. Namun, tempat ini juga menjadi istana bagi para danyang, jin dan lelembut paling ganas yang dipimpin oleh entitas legendaris bernama Sabdo Palon. Apakah Syekh Subakir bernyali menantang sang penguasa di rumahnya sendiri? Syekh Subakir tidak langsung menyerang. Beliau mendaki puncak Tidar dan menanamkan sebuah tombak pusaka yang telah dirajah dengan ayat suci dan doa Aji Kalacakra. Ini bukan sekedar batu nisan, melainkan sebuah reaktor nuklir spiritual yang memancarkan gelombang panas ilahiyah ke seluruh penjuru mata angin. Apa yang terjadi begitu tombak itu menembus tanah? Legenda mencatat, seketika tanah Jawa berguncang hebat, gunung-gunung bergemuruh seolah mau meletus, dan hawa panas yang menyengat memaksa makhluk halus lari tunggang langgang ke laut selatan. Ruqyah massal ini berhasil menciptakan kepanikan luar biasa di alam gaib, merobek selubung hitam yang selama ini menutupi Jawa. Namun, apakah penguasa tanah ini akan diam saja melihat kerajaannya dibakar? Di tengah kekacauan itu, muncullah sosok Sabdo Palon, manifestasi penjaga spiritual tanah Jawa yang telah ada sejak ribuan tahun sebelum Majapahit. Pertemuan ini bukanlah pertarungan pedang, melainkan duel argumentasi tingkat tinggi antara sang pendatang dan sang tuan rumah. Apa yang sebenarnya mereka perdebatkan di puncak Tidar? Sabdo Palon murka menuduh Syekh Subakir hendak menjajah budaya dan leluhur Jawa. Syekh Subakir dengan tenang menjawab bahwa misinya bukan untuk menjajah, melainkan untuk meluruskan akidah tanpa menghilangkan budaya, ibarat mengambil ikannya tanpa memperkeruh air. Namun, Sabdo Palon mengajukan syarat berat. Syarat apa yang menjadi penentu nasib Islam di Jawa? Kesepakatan tercapai, dikenal sebagai Perjanjian Syekh Subakir. Syarat pertama, Islam boleh disebarkan, tapi tidak boleh dengan paksaan atau pedang. Para pendakwah harus memenangkan hati rakyat, bukan menaklukkan wilayahnya.
Ini menjelaskan mengapa Wali Songo kelak menggunakan gamelan dan wayang, bukan pasukan perang. Tapi syarat kedua jauh lebih mengerikan. Syarat kedua, jika kelak orang Jawa melupakan jati dirinya, wong Jowo ilang jawane, maka Sabdo Palon berjanji akan kembali menagih janji dan mengembalikan tatanan lama dengan bencana dan huru-hara. Syekh Subakir menyetujui ini sebagai peringatan abadi bagi para pendakwah untuk menghormati kearifan lokal. Dengan selesainya perjanjian ini, apa dampak langsungnya bagi alam Jawa? Syekh Subakir kemudian berkeliling menancapkan batu-batu hitam di berbagai sudut strategis Jawa untuk memagari pulau ini dari kembalinya energi negatif. Proses ini dikenal sebagai tumbal tanah Jawa. Hutan-hutan angker yang tadinya tak bisa dilewati manusia, kini menjadi jinak dan siap untuk dibuka menjadi desa-desa santri. Tapi, tugas beliau belum selesai. Dengan stabilnya energi spiritual Jawa, Syekh Subakir mengirim kabar ke Kesultanan Utsmaniyah bahwa lahan sudah siap ditanami. Inilah momen kunci yang memungkinkan Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel mendarat dengan aman tanpa gangguan mistis yang mematikan. Syekh Subakir adalah pembuka gerbang, sedangkan Wali Songo adalah pengisinya. Lalu, kemanakah perginya Syekh Subakir? Masuknya Sunan Ampel menandai dimulainya fase edukasi. Berbeda dengan Syekh Subakir yang menggunakan hard power spiritual, Wali Songo menggunakan soft power akulturasi. Mereka tidak membabat pohon beringin, tapi menanam melati di bawahnya. Strategi jenius ini membuat Islam meresap seperti air ke dalam pasir. Tak terasa, namun membasahi seluruhnya. Namun, tantangan baru muncul dari Majapahit. Ketika Majapahit mulai kropos dari dalam, Wali Songo tidak menyerang, melainkan mendirikan Demak Bintoro sebagai alternatif peradaban baru. Mereka membuktikan bahwa Islam bisa menjadi sistem tata negara yang adil, bukan sekedar ritual. Transisi kekuasaan dari Hindu-Buddha ke Islam terjadi relatif damai, berkat pondasi toleransi yang diletakkan Syekh Subakir. Apa buktinya? Uniknya, ada banyak makam yang diklaim sebagai makam Syekh Subakir di berbagai tempat di Jawa. Ini menyimbolkan bahwa beliau tidak mati di satu tempat, melainkan jejak perjuangannya hidup di mana-mana. Beliau memilih untuk moksa atau kembali ke negeri asalnya setelah tugas selesai, membiarkan panggung sejarah diisi oleh murid-muridnya, sebuah ketawaduan tingkat tinggi. Hingga kini, di Gunung Tidar masih tersimpan pusaka tombak kiai sepanjang yang diyakini sebagai senjata Syekh Subakir saat menaklukkan jin. Ribuan orang berziarah setiap tahun, bukan untuk menyembah tombak, tapi mengenang keberanian satu orang yang mengubah nasib satu pulau. Bagaimana jika Syekh Subakir tidak pernah datang? Sejarah seringkali tidak adil. Kita memuji padi yang menguning, Wali Songo, tapi melupakan orang yang berdarah-darah menebang hutan dan mencangkul tanah keras yang penuh batu, Syekh Subakir. Tanpa babat alas yang dilakukan beliau, Wali Songo mungkin akan bernasib sama dengan pendakwah gelombang pertama, gagal dan binasa. Karakter Islam di Indonesia yang ramah, toleran, dan menyatu dengan budaya adalah buah langsung dari strategi Syekh Subakir dan Wali Songo. Mereka tidak menghapus Jawanya untuk menjadi Islam, tapi mengislamkan Jawanya. Inilah catak biru Islam Nusantara yang kini menjadi model peradaban Islam dunia. Namun, apakah kita masih memegang teguh janji itu? Ingat kembali syarat kedua Sabdo Palon. Jika orang Jawa hilang Jawanya. Di era modern ini, ketika kita mulai melupakan adab, kearifan lokal dan saling bermusuhan atas nama agama, banyak yang mengaitkan bencana alam yang terjadi sebagai sinyal bahwa penjaga lama mulai menagih janji. Apakah ini kebetulan atau peringatan sejarah yang berulang? Tentu, sejarah Syekh Subakir bercampur antara fakta sejarah dan legenda tutur. Namun, secara akademis, keberadaan periode transisi yang sulit sebelum era Wali Songo adalah fakta tak terbantahkan. Syekh Subakir adalah personifikasi dari periode perjuangan berat tersebut. Beliau adalah simbol keberanian tauhid melawan dominasi kemusyrikan yang nampak mustahil dikalahkan. Pelajaran terbesar dari kisah ini bukanlah tentang kesaktian atau jin, melainkan tentang kekuatan tauhid. Bahwa satu orang dengan keyakinan penuh kepada Tuhan mampu mengalahkan mayoritas yang tenggelam dalam kegelapan.
Syekh Subakir mengajarkan bahwa dakwah butuh nyali, bukan sekedar retorika di atas mimbar. Siapkah kita memiliki nyali seperti beliau? Jejak Syekh Subakir juga menjadi bukti hubungan diplomatik kuno antara Nusantara dan Khalifahan Utsmaniyah. Kita tidak pernah sendirian. Sejak dulu, Jawa adalah bagian penting dari geopolitik Islam global. Ini membantah anggapan bahwa Islam di sini terisolasi. Kita adalah bagian dari tubuh besar umat yang saling menopang. Lantas, mengapa sejarah ini jarang ditulis di buku sekolah? Syekh Subakir mewakili ribuan pahlawan tak dikenal dalam sejarah kita. Mereka yang namanya tidak tertulis di jalan protokol, wajahnya tidak ada di uang kertas, tapi jasanya mengalir dalam setiap sujud kita hari ini. Mereka adalah pondasi yang rela terkubur di bawah tanah demi menopang bangunan megah di atasnya. Maka jika Anda berziarah ke Gunung Tidar atau petilasan beliau, janganlah meminta kepada batu atau pohon. Itu justru mengkhianati perjuangan Syekh Subakir yang datang jauh-jauh untuk menghancurkan kesyirikan. Ziarahlah untuk mendoakan beliau dan mengambil api semangat perjuangannya. Jadilah pewaris api, bukan pewaris abu. Hari ini, hutan belantara itu bukan lagi pohon besar, melainkan hutan digital, ideologi liberal dan hedonisme yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita butuh Syekh Subakir baru yang berani melakukan ruqyah peradaban, membersihkan racun pemikiran dengan hikmah dan strategi canggih, bukan dengan kekerasan. Syekh Subakir membuktikan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah pertama yang sunyi dan berani. Tanpa perjanjian darah di Tidar, mungkin tidak ada Demak, tidak ada Mataram Islam, dan tidak ada Indonesia yang mayoritas Muslim seperti hari ini. Sejarah adalah rantai yang tak terputus. Kita berhutang rasa aman dan iman kepada beliau. Darah dan keringat para pendahulu adalah tinta yang menulis takdir kita hari ini. Jangan sampai tinta itu luntur hanya karena kita malas merawat warisan akidah ini. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan kelanjutannya. Dari puncak Gunung Tidar, gema takbir Syekh Subakir masih terdengar bagi mereka yang mendengarkan dengan hati. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda tancapkan di bumi ini sebagai warisan untuk generasi mendatang? Al-Fatihah untuk Syekh Subakir, sang penakluk tanah Jawa.